Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1529 Malu. Dr. Qin seorang yang berintegritas. Dr. Qin tercela dan tidak tahu malu. Bagaimana itu bisa terjadi? Wiseli Pang mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini, Thomas Qin tidak diragukan lagi sedang berdiri di puncak tertinggi, jadi dia harus mengekspos wajah asli Thomas Qin saat ini. Dengan cara ini, tidak hanya mampu memisahkan Thomas Qin dan Ardelina Chen, tetapi itu juga membuatnya jatuh ke tanah. Semakin tinggi dia berdiri, semakin sakit dia jatuh. Inilah mengapa Wiseli Pang memilih untuk mengeksposnya saat ini. Tujuan dari Thomas Qin. Bukankah kamu bisa? Bukankah kamu idola tabib? Sekarang aku mendorong kamu ke dalam jurang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu bahwa kamu sedang memfitnah Dr. Qin? Kamu termasuk tetua keberapa? Dr. Qin tidak dapat membiarkan kamu menodai. Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan membiarkan kamu. Benar, Dr. Qin, demi wajah para tabib yang telah didapatkan. Bagaimana kamu memfitnah sejahat itu? Kamu baru penjahat, tidak bisa melihat Dr. Qin baik, orang yang mudah disalahkan. Dr. Qin terlalu baik untuk membuat kamu menjadi penjahat cemburu. Banyak orang memperjuangkan ketidakadilan untuk Dr. Qin. Di mata mereka, Dr. Qin adalah pilar pengobatan yang sebenarnya, pilar tabib yang sejati, tetapi Wiseli Pang memfitnahnya seperti itu. Wajar saja hal itu menimbulkan kemarahan publik. Banyak orang yang menganggap Wiseli Pang hanyalah sensasionalisme. Hah, orang macam apa itu Thomas Qin? Selama aku mengeksposnya, kamu tentu akan tahu bahwa dia dan Ardelina Chen dan kepala universitas adalah teman laki-laki dan perempuan. Tetapi mereka merayu wanita lain di kereta, dan masih melakukan hal-hal yang keras kepala di kereta. Bagaimana kamu tahu hal semacam ini? Aku tidak bisa melihatnya. Dalam hati aku ini untuk Ardelina Chen, yaitu rekan aku, merasakan sakit hati dan kesedihan. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tetap dalam kegelapan. Sungguh menyedihkan. Wajah Wiseli Pang sangat marah. Mewakili Ardelina Chen melawan ketidakadilan, berteriak dengan marah. Omong kosong apa yang kamu katakan? Alis Ardelina Chen cemberut. Sekarang Thomas Qin dicintai oleh semua orang. Demi memenangkan wajah para tabib, tetapi Wiseli Pang ini datang membuat masalah, yang benar-benar keterlaluan. Ardelina Chen, kamu bahkan tidak tahu bahwa Thomas Qin adalah bajingan, memanfaatkan saat kamu tidak ada, di kereta api berkolusi dengan wanita itu, hingga sekarang, apakah kamu tidak tahu? Kamu juga terlalu bodoh. Aku melihat kamu dipermainkan mereka berdua. Dipermainkan bajingan Thomas Qin, aku mewakili kamu merasakan tidak berharga. Wiseli Pang semakin berbicara semakin bersemangat, gerakan yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi pada saat ini, Thomas Qin dan Nerissa Yin mengerutkan kening. Apa yang dikatakan bajingan itu? Jangan berbicara sembarangan, kamu termasuk apa? Kamu memfitnah aku juga sudahlah, mengapa kamu masih memfitnah Dr. Qin? Nerissa Yin berkata dengan marah. Semua orang saling memandang, dan pada saat ini, Ardelina Chen juga memiliki pandangan yang mencurigakan. Ketika dia melihat Thomas Qin mengangkat bahu tanpa berdaya. Dia tidak tahu apa yang orang ini bicarakan. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku memfitnah. Hahaha, jika kamu tidak mengetahuinya, kalian berdua telah melakukan sesuatu yang salah di toilet kereta. Apa kamu masih takut aku memberitahumu? Kamu si jalang, kamu baru saja kenal beberapa jam dengan Thomas Qin. Kalian berdua telah berhubungan, dan kamu Thomas Qin, kamu tidak tahu malu, kamu punya pacar, dan kamu mengkhianati Ardelina Chen. Apakah hati nurani kamu tidak sakit? Wiseli Pang menggeram. Ardelina Chen, kamu boleh tidak mempercayai apa yang aku katakan. Tentu saja, kalian juga boleh memilih untuk tidak percaya. Tetapi aku memiliki bukti yang sangat kuat. Setelah kalian mendengarkannya, kalian akan jelas, ini adalah pasangan pezina,
Mereka pezina yang berdosa. Ardelina Chen, kamu dibodohi di dalam. Kamu juga terlalu bodoh. Aku benar-benar tidak tahan melihat kamu ditipu oleh mereka. Aku harus mengumumkan fakta. Wiseli Pang mencibir melihat Thomas Qin. Tatapan matanya seperti pisau, tidak ingin mengalah. Bab 1530 Imajinasi. Wiseli Pang, jangan sembarangan berbicara. Ini ada di acara apa? Apakah kamu tidak tahu? Kamu hanya sensasionalisme. Meskipun Ardelina Chen tidak ingin melihat wanita itu, tetapi dia tahu betul identitasnya pasti tidak akan enak dipandang bagi Thomas Qin, dan tujuan Wiseli Pang sangat jelas, yaitu ingin menuangkan air kotor ke Thomas Qin. Apakah ini omong kos? Tunggu kalian akan tahu. Wiseli Pang berkata. Wiseli Pang, kamu harus tahu apa yang sedang kamu lakukan. Jika kamu tetap melanjutkan keonaran kamu, aku akan memanggil polisi. Fitnahan kamu terhadap Dr. Qin, kita semua dapat menjadi saksi. Sampai saat itu segala yang kamu katakan, akan menjadi bukti di pengadilan. Bradley Sun berkata dengan suara yang dalam. Tuan Sun, apa yang aku katakan, semuanya ini benar, tidak ada pernyataan yang salah. Meskipun keterampilan medis Thomas Qin sangat hebat, tetapi karakternya tidak baik, identitas sendiri, dia seharusnya sangat jelas, jika berani membuat, maka berani bertanggung jawab, kata-kata seorang pria harus benar. Thomas Qin, kamu berani tidak mengakui, kamu memiliki hubungan antagonisme dengan wanita ini. Jika kamu mengakuinya, kita tidak perlu membuatnya terlalu besar, tetapi jika kamu tidak berani mengakuinya, maka jangan salahkan aku karena telah mempermalukan kalian berdua. Hingga saat itu, wajah semua orang juga tidak enak dilihat. Yang paling penting itu, aku tidak ingin membuat Ardelina Chen menjadi malu. Wiseli Pang memandang Ardelina Chen dengan wajah lembut, seolah-olah semua yang dia lakukan adalah untuk orang yang dia cintai, dan dia telah menjadi pria yang bodoh. Itu hanya omong kosong, tidak masuk akal, anjing macam apa kamu? Di depan umum, menghina kesucian cucuku, aku tidak akan pernah melepaskan kamu. Zidan Yin bahkan lebih marah lagi. Nerissa Yin adalah cucunya, dan Wiseli Pang sekarang sedang memfitnah di depan umum, bahkan mengatakan bahwa cucunya berhubungan dengan Dr. Qin. Bukankah ini menganiaya orang baik? Selama bertahun-tahun, Nerissa Yin hampir tidak terpisah dengannya, karena ingin belajar kedokteran dengan baik, dan demi menyembuhkan dirinya, dia sendiri bahkan tidak tahu bahwa cucunya memiliki hubungan dengan Dr. Qin. Beberapa kata di kereta api telah dapat membuat mereka berdua bersama. Ini benar-benar tidak masuk akal. Selain itu, Dr. Qin adalah dokter sejati, dan sangat dicintai. Bagaimana bisa melakukan hal seperti tidak ada yang percaya, bahkan Ardelina Chen juga tidak percaya, apalagi baru saja kenal di kereta api. Mereka telah berhubungan, bukankah ini menghancurkan nama baik? Meskipun wanita ini memiliki perasaan terhadap Thomas Qin, juga tidak mungkin sangat mudah berhubungan dengan Thomas Qin. Singkatnya Ardelina Chen tidak percaya. Wiseli Pang rupanya menjadi sasaran kritik publik, karena saat ini, mereka semua merasa Wiseli Pang tidak memiliki apa-apa, dan Thomas Qin juga dengan mata dingin mengawasinya diam-diam, ingin melihat dirinya dengan melempar air kotor ke tubuhnya. Pria ini telah memperhatikan Ardelina Chen juga bukan 1 atau 2 hari saja. Kalau begitu katakan padaku, di mana buktinya? Thomas Qin tertawa dan berkata, Baik, tunggu aku mengeluarkan buktinya, aku lihat apakah kamu masih bisa keras kepala. Wiseli Pang tersenyum dengan licik dan berkata, Semuanya dengarkan baik-baik, sekarang aku akan menunjukkan buktinya untuk didengarkan oleh kalian. Enak, aku tidak pernah senyaman ini, terima kasih, aku belum tahu namu. Suara Nerissa Yin muncul dari ponsel Wiseli Pang. Thomas Qin. Cepat, enak sekali. Lebih keras lagi, aku bisa tahan. Suara Nerissa Yin terdengar sekali lagi. Pertama kali begitu keras, kamu bisa tidak? Suara Thomas Qin juga terdengar. Tidak apa-apa, aku bisa bertahan, semakin kuat aku semakin menyukainya. Wah,
sangat enak, aku seperti akan naik ke surga, aku tidak pernah seenak ini dalam hidupku. Pada saat ini, wajah Nerissa Yin menjadi abu-abu seperti kematian, dan penonton menjadi sangat sunyi, waktu sepertinya menjadi hening pada saat itu. Semua orang saling memandang, ini. Bagaimana ini mungkin? Rekaman ini, siapa yang mendengarkannya ini tanpa memikirkannya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.